serba salah bila jauh tanpamu. Hai semuanya, saya Deva Mahendra. Dan saya Rizka Rey. Ya, dan sekarang ini kita lagi berada di Behind the Scene Aku, Kau, dan KUA. Ya lu juga diem juga, jangan gerak. Rasanya seperti gue zaman dulu aja ya. Kita bakal cerita sedikit tentang film Aku, Kau, dan KUA. Jadi ini berdasarkan dari sebuah novel ya. Iya, betul banget. Film ini diangkat dari sebuah novel yang memang juga sudah beredar luas, sudah Iya, punya dan fans tersendiri dan termasuk banyak banget yang baca ya. betul best seller juga di Betul. Indonesia. Jadi film ini tuh bercerita tentang 6 sahabat. Ya. Jadi 6 sahabat ini mempunyai kehidupan masing-masing. Ku bertanya pada hati, telah ku jatuh hati. Semua terasa serba salah bila jauh tanpamu. Halo, kembali lagi dengan saya Adipati Dolken. Saya di film Aku, Kau, dan KUA ini berperan sebagai Rico. Dia itu orang yang positive thinking, tidak pernah menyerah dalam menjalankan sesuatu. Percaya dirinya tuh sampai kelebihan kadang-kadang. Ganteng sekali pacar aku. Mahal banget. Ini pacarku yang sangat ganteng ini minggu depan mau ke US. Jadi abis ini mau langsung meeting, nganterin doang ya kan sayang? Aida ini adalah cewek yang cantik, yang mempunyai gaya hidup yang sangat tinggi sekali, berasal dari keluarga yang kaya raya juga. Terus juga punya pacar yang juga kaya. Tapi kayanya di sini adalah ketampanannya yang sangat tinggi sekali, berlebihan sekali, tapi dari sisi materi sangat enggak banget. Aduh. Ini buat Lando. Kalau ngomongin soal karakter Vira, pasti yang namanya Vira ini gampang jatuh cinta dan terlalu pakai perasaan. Jadi apa-apa tuh dipikirin banget, parnoan, sensitif. Lo ngapain kesini? Deon ini punya riwayat penyakit jantung. Dari kecil memang sudah didiagnosa sedemikian rupa sehingga ini berpengaruh ke perilaku dia sendiri, kemudian juga tumbuh kembangnya. Dia bisa dikatakan Deon ini anak yang lemah, tapi di sisi lain dia tuh juga orang yang positif dan juga sangat bersemangat terutama dalam hal jodoh. Deon, tunggu. Iya, Ci, gue tahu. Baju lo itu perfect. Tokoh Uci di sini tokoh yang paling sabar, yang kalau dibilang ibu di antara mereka, iya benar Uci itu kayak memiliki sifat keibuan, mandiri dan benar-benar care banget sama sahabat-sahabatnya. Saya di sini berperan sebagai Jerry. Jerry ini karakternya sangat agresif. Dia berpacaran dengan Mona. Mon! Aduh! Ngapain sih? Kita udah 3 bulan pacaran masih belum pernah ngapa-ngapain. Ya emang gak perlu ngapa-ngapain. Si Mona ini kalau misalnya pacaran bener-bener islami banget, nggak boleh sentuh-sentuhan. Karakter Pepi di film Aku, Kau, dan KUA ini dia cowok yang sedikit genit karena dia menganggap jodoh itu ada di mana-mana. Jadi dia harus selalu mengejar cintanya. Wih, ada Ciwai. Mau kemana? Jangan lari. Wah, aku nggak apa-apa kok. Aku orangnya baik, penyabar. Pepi itu sahabat kita yang paling lucu. Paling Dia tuh lucu. rambutnya keriting, dia tuh selalu sibuk dengan kameranya. Betul, jadi Pepi ini terkesan punya dunia sendiri gitu Iya, ya, agak betul aneh banget. sih. Jangan di-shoot dulu dong Tante. Kamu nggak lihat ya Tante belum pakai bulu mata? Penampilan belum maksimal. Lu Vira gitu, ini ruangan lu. Kalau mau ngerasa nangis ya nangis, kalau nggak nangis jangan nangis. Star Vision mempersembahkan sebuah film yang diangkat dari buku bestseller karya Twitnika, Aku, Kau, dan KUA. Ini adalah sebuah film untuk remaja, tapi diperuntukkan untuk keluarga. Karena dalam film ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang persiapan-persiapan untuk menempuh kehidupan kita di masa yang akan datang. Film Aku, Kau, dan KUA ini awalnya dari Twitter. Itu dilatar belakangi karena prihatinnya angka perceraian di Indonesia itu ternyata sangat tinggi. Dan Star Vision tertarik untuk menjadikan buku Aku, Kau, dan KUA ini menjadi sebuah film layar lebar. Film ini sendiri ditulis senarionya oleh Cassandra Masardi dan eksekusinya dikerjakan oleh Montetiwa. Salah satu kesulitan yang saya rasakan betul waktu saat pertama kali dapat skenarionya adalah saya sama sekali nggak tahu apa itu ta'aruf dan prosesnya seperti apa. Di satu sisi ini yang membuat saya tertantang sehingga harus melakukan riset
apa sih proses ta'aruf itu dan bagaimana menjalaninya. Menulis senario Aku, Kau, dan KUA itu fun banget karena isinya kan ada komedinya, ada romansnya, cuma tetap nggak bisa main-main karena di sini kita juga ada isu yang mau kita sampaikan, yaitu ta'aruf. Sebenarnya kan buku ini bukan berupa novel, tapi buku bagaimana cara mempersiapkan pernikahan. Nah, tantangannya adalah ketika Mbak Cassandra menuangkan itu dalam bentuk skenario. Kita sering komunikasi untuk bagaimana pesan yang disampaikan dalam buku ini bisa terserap ke adegan-adegan film itu. Dan saya pikir Mbak Cassandra sangat berhasil. Buat saya mengadaptasi buku Aku, Kau, dan KUA by Tweet Nikah ini tantangannya besar banget. Ini bukan cerita fiktif, berdasarkan dari tweet-tweet orang yang curhat ke @tweetnikah. Itu justru menginspirasi saya untuk membuat cerita fiktif yang based on... Fir, tenang dulu, Fir. Uci, lo gak tau hari ini tuh hari pernikahan gue? Semua orang udah tahu kalau gue tuh bakalan nikah hari ini. Seluruh dunia udah tahu kalau gue bakalan nikah hari ini, Uci. Iya, gue tahu. Ya terus kalau misalnya dibatalin, kalau misalnya hari ini dibatalin kan gue yang nanggung mau, Uci. Udah, nggak usah dipikirin ya. Di awal, ini konflik udah langsung ke Vira, seorang Vira yang batal nikah sama Lando yang diperankan oleh Eza Gionino. Karena Landonya itu ternyata selingkuh, dia banyak selingkuh sama cewek-cewek yang lain. Makanya si yang namanya Vira ini sempat menghilang gitu dari teman-temannya yang nggak mau ketemu sama orang banyak. Dia agak sedikit trauma sama yang namanya cowok, jadi dia memutuskan untuk sendiri. Di saat Vira lagi galau nih, lagi nggak percaya sama cowok, ternyata sahabatnya sendiri yang namanya Deon suka sama Vira. Dia mendem perasaannya itu dari dulu. Deon ini suka sudah cukup lama sama Vira dengan menunjukkan keseriusannya, yaitu dengan mengajak Vira untuk ta'aruf ketimbang pacaran. Cuman di sini posisinya si Vira malah takut. Menurut si Vira kan kayak, ta'aruf ya, lo maksudnya masih nggak kenal tuh cowok sifatnya seperti apa, nggak ada perasaan cinta juga sama tuh cowok. Deon dengan segala usahanya yang kurang tersebut gitu ya, menurut Rico tuh selalu bagus, selalu sudah memenuhi ekspektasi dari seorang Vira. Malah yang ditulisnya di situ semua keburukan dia yang tujuannya adalah untuk ta'aruf, pengenalan sama si Vira dan keluarganya. Dia yang bikin penasaran juga, maksudnya perjalanannya itu tuh sebenarnya gampang apa nggak sih untuk menuju ke proses ta'aruf itu? Kalau penasaran makanya harus